Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pecinta liur mas yang ada di Nusantara? Jumpa lagi barengan saya di sini di channelnya Agus Torino. Apabila channel ini berguna dan bermanfaat, tentunya dibantu subscribe, like, and dibagikan ya, untuk supaya kami terus membuat konten-konten yang bermanfaat, konten-konten bagaimana caranya saya berbagi pengalaman. Karena sekali lagi dalam dunia wallet itu banyak sekali versi-versi yang ada. Maka dari itu saya akan coba sedikit membagikan pengalaman. Siapa tahu dari pengalaman saya ini bisa bermanfaat dan dari 100 penonton minimal ada 2 atau 3 atau 4 yang berhasil mengikuti apa yang menjadi saran saya ya, atau video-video yang saya bagikan di channel saya. Bahkan channel ini teman-teman, Anda tidak hanya bisa menyaksikan atau melihat dari model cara saya, tapi banyak sekali teman-teman yang sengaja saya mintain videonya gimana sih teorinya. Karena dalam dunia wallet itu sebenarnya cukup mudah dan simpel. Yang artinya begini, apabila Anda menggunakan teori saya misalkan belum berhasil, apa salahnya sih kita menggunakan teorinya si A, kemudian si B, si C. Nah, maka dari itu kita wajib rukun ya, dalam arti rukun untuk budidaya wallet ini. Jadi tidak boleh sok-sokan pintar, sok paling hebat, itu tidak ada. Karena apa? Dunia wallet itu adalah dunia dunia yang tentunya dalam dunia ternak, tapi kita tidak bisa membeli bibit. Maka dari itu kita hanya bisa berusaha dan tentunya berdoa. Nah, sekali lagi teman-teman, gedung saya ini usianya adalah 4 tahun 6 bulan pada hari ini. 4 tahun 7 bulan ya kalau bulan 7 ya. Kalau bulan 5 ya 4 tahun 5 bulan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang sarang yang berkualitas, yaitu sarang berkualitas berwarna putih ya. Sarang berkualitas berwarna putih ini sebenarnya terjadi karena gen ya, termasuk gen juga dari burung itu sendiri. Tapi secara logika teman-teman bisa sedikit kenapa sarang-sarang yang ada di gedung saya ini putih, dengan usia gedung 4 tahun, belum cukup 5 tahun ya, tapi perkembangannya cukup luar biasa sekali karena sudah timbal balik teman-teman ya. Jadi ini baliknya kemudian. Nah, yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah gedung walet itu identik dengan lembab. Gedung walet identik dengan lembab. Apabila tidak lembab, kelembapannya biasanya itu bisa mencapai 90 teman-teman ya. Jadi dengan kelembapan 90, suhunya itu ada di angka 29, 30 ataupun 31. Kurasa itu tergantung dari medan ya, tergantung dari lingkungan yang Anda bangun. Misalkan di daerah ini mungkin kita tidak bisa mendapatkan suhu di antara 29 kemudian kelembapan mencapai 90. Nah, kalau kita bikin kelembapan itu terlalu tinggi, misalkan kayak 100 atau apa, itu juga sirip ini mudah berjamur. Nah, maka dari itu saya sarankan teman-teman, apabila Anda hari ini membangun gedung walet ya, apabila Anda hari ini membangun gedung walet, yang pertama kita siapkan adalah tentang sirip. Karena sirip itu adalah media utama di dalam gedung. Apabila gedung itu sendiri mungkin dia tidak bersih kemudian berjamur, saya pastikan sirip Anda berjamur, burung tidak mau menghuni. Itu sudah pasti, itu sudah tidak bisa ditawar-tawar. Maka dari itu pemilihan sirip yang keras, contohnya ini adalah kayu mahoni yang sudah tua sekali, sehingga saat kita menggunakan kayu yang keras maka dia tidak akan ikut lembab. Nah, jadi dengan kayu yang keras dia tidak akan ikut lembab. Karena apa? Karena kayu yang keras inilah yang akan ditempati oleh burung walet itu sendiri. Nah, terus kemudian yang kedua adalah pondasi yang di sini tuh pasti dia akan tebal-tebal. Karena apa? Merasa burung walet itu akan rawan jatuh apabila dia menggunakan pondasi-pondasinya itu terlalu tipis teman-teman. Nah, ini ya, ini pondasinya ini cukup tebal karena dia khawatir dengan terjadinya jatuh atau bagainya. Maka dari itu teman-teman, apabila ingin membangun gedung walet, sekali lagi pilihlah kayu yang keras. Nah, kayu-kayu apa saja lah yang pasti keras supaya dia tidak ikut lembab. Nah, apabila Anda hari ini misalkan menggunakan kayunya itu tidak terlalu lembek ya, kayunya itu kayak semacam
kayak semacam kurang keras begitu, sehingga dia ikut lembab sehingga saat ada sarang seperti ini ya, sarang seperti ini dia akan ikut meresap dari kayunya sendiri sehingga tidak bisa putih. Nah itu sebenarnya sangat rasional sih, logika saja. Kalau kita bicara burung walet itu kurasa sesuatu yang masuk akal ya, identik dengan hal-hal yang rasional. Jadi kita tidak usah terlalu membuat sesuatu yang berlebihan gitu ya. Maka dari itu ini teman-teman kita lihat, apalagi musim ini adalah musim telur ya. Jadi musim telur, musim anakan di bulan ini kalau untuk wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitar, saya nggak tahu juga kalau untuk wilayah yang lain. Nah ini adalah pancingan dari bakul itu sendiri, kurasa itu sangat penting karena memang hasil dari bakul-bakul itu sendiri tidak terlalu bagus, tapi kurasa daripada kita kayak semacam kita mau bikin pancingan kayak gabus itu juga bagus, tapi alangkah lebih bagusnya kalau bakul-bakul. Nah ini gedung ini sudah lumayan ya. Sekali lagi pembahasan kita itu fokus kepada sirip yang keras tadi ya. Kemudian yang kedua, banyak juga yang bertanya untuk dibikin alur seperti ini untuk panennya. Aku rasa kalau panen mudah ya, karena ini diciptakan untuk menggantung kukunya burung walet. Nah kok di gua bisa? Iya di gua juga bisa teman-teman, karena dia batu, tapi batu itu kan tidak halus. Makanya kita membuat semacam aluran seperti ini adalah tujuan untuk mencengkram ya. Kemudian rang parabola ini juga bagus juga. Cuman kekurangannya dari rang parabola itu sendiri, apabila musim kemarau biasanya dia itu jatuh dengan sendirinya. Makanya kalau kita mau memasangkan rang parabola, kita harus menjaga kelembapan gedung kita supaya tidak mudah kering. Nah kemudian ini teman-teman ya, yang di sini bagian sini depan pintu ini memang belum ada yang terisi, tapi mulai ada beberapa poles-polesan yang seperti ini ya. Nanti dia akan semakin banyak karena sifatnya kita itu kalau punya gedung walet itu adalah kunci utama adalah kesabaran. Kemudian setelah kita sabar, kemudian diupayakan bagaimana menjaga kebersihan, terutama adalah bagaimana kita membersihkan. Nah seperti kotoran ini kalau tidak kita bersihkan maka dia akan menimbulkan amonia. Amonia itu kan pasti panas ya, jadi sehingga kuning-kuning. Makanya saya 20 hari sekali, karena saya jadwal panen saya itu 20 hari sekali teman-teman ya. Jadi setiap 20 hari sekali saya panen untuk sambil membersihkan apa yang di dalam. Nah seperti ini penampakan kalau kita dari jauh ya. Jadi inilah teman-teman untuk penampakan dari jauh dengan gedung usia ini. Memang gedung saya ini cukup produktif, yang artinya bukan kemampuan saya itu luar biasa, enggak, biasa-biasa aja. Karena coba lihat ini gedung-gedung teman-teman, gedung saya ini polos, dan saya setiap gedung kecil itu tidak terlalu banyak sekat, cuman saya menggunakan lubang tariknya ya, larangnya itu yaitu agak kecil. Nah, sehingga kita tidak terlalu repot untuk menyekat, tapi hasilnya cukup luar biasa. Ada sih sekatnya 1-2 itu mungkin kalau gedung yang ku kerja di beberapa tempat, dan saya sendiri pun juga tidak bisa kayak bekerja gedung walet terlalu jauh, mungkin sekitaran rumah atau apa begitu ya, sambil bukan hiburan, karena itu adalah tanggung jawab pekerjaan. Karena bagaimanapun juga dunia walet ini tanggung jawabnya lebih luar biasa, beban moralnya ya. Bayangkan aja kalau kita mengerja gedung kemudian belum berhasil, yang punya tidak sabar, mungkin kita akan tambah stres ya. Karena gedung walet itu adalah budidaya yang kita tidak bisa membeli bibit. Maka dari itu teman-teman, apabila Anda hari ini memulai, sekali lagi apabila Anda ingin memulai membuat gedung walet, yang pertama kita siapkan adalah menyiapkan sirip. Jadi logikanya begini, kalau hari ini saya punya uang, saya bisa langsung beli semen, beli besi, tidak usah menunggu lama. Tapi kalau sirip yang Anda beli, kayu yang Anda beli, itu mau lagi juga mau dikeringkan, minimal betul-betul kering betul. Kemudian kadang-kadang juga stoknya tidak ada. Nah maka dari itu, pertama yang disiapkan adalah sirip dikeringkan, dikasih alur, dan jangan lupa cari yang agak keras mas bro ya. Supaya apa? Supaya saat masuk di dalam
gedung yang memang dia lembab masih tetap juga jos. Karena itu tadi ya, ini dari sini dia tetap jos supaya bisa menghasilkan sarang-sarang yang putih-putih seperti ini ya. Ini putih pelontos, putih pelontos. Putih ya, putih sekali nih. Maka dari itu kita semuanya saling berbagi pengalaman dan berbagi ilmu. Saya berulang-ulang kalau lebar sirip ini adalah 15 cm. 15 cm, lebarnya 3 dengan jarak sirip yang ada di sini itu adalah jarak sirip dari ini dengan ini itu adalah 30 cm. Nah, adapun mau 15, mau lebih dari situ aku rasa itu bukan ilmu baku, tinggal bagaimana caranya kita mengakali gedung kita itu, kayu kita supaya menjadi pas. Misalkan dapatnya 14. Nah, ya enggak apa-apa. Misalkan seperti ini kan banyak ya, ini bakul-bakul ini memang dari awalnya ini bakul-bakul ini cukup membantu kita dalam berbudidaya walet. Nah, ini ya. Jadi ini kita lihat ini bakulnya sampai bobok belur teman-teman, ya isinya banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi yang dulu pertama jadi sudah hancur bobok belur, tapi tetap saya biarkan. Nah, sekali lagi teman-teman, buat kita semuanya pecinta di ormas yang ada di Nusantara, apabila channel ini berguna dan bermanfaat, silahkan untuk dibantu like dan dibagikan. Dan sekali lagi untuk suara inap ini banyak sekali yang pesan, banyak sekali yang minta untuk dibagikan. Kami tidak bisa membagikan karena suara inap ini suara bermahar, jadi harganya 1 juta. Apabila Anda ingin membutuhkan suara inap ini, langsung hubungi di nomor saya, yaitu 081324723008. Jadi suara ini ada paketnya, ada inapnya, ada tariknya, ada SP-nya ya. Jadi silakan aja. Apabila hari ini Anda membangun gedung besar kemudian tidak mau mengeluarkan uang untuk sedikit membeli suara, aku rasa perlu berpikir. Apalagi yang namanya suara inap, teman-teman. Suara inap itu adalah suara yang susah untuk dideteksi, suara yang tidak mampu kita lihat bagaimana pergerakan burung yang ada di dalam. Maka dari itu, kalau dari pribadi saya berani sedikit merokok kocek. Bahkan saya dulu itu pernah beli suara juga 7 juta dan lain sebagainya. Karena apa? Saya sudah berpikir bahwa gedung ini sudah ratusan juta ya. Apabila kita hanya mengeluarkan 2 juta sebagai alat untuk pemanggil, kemudian kita sayang-sayang, ya aku rasa resikonya cukup lebih berat. Karena kalau kita bicara mau uji coba, ya enggak apa-apa sih, tapi kan kita butuh durasi, apalagi seiring banyaknya gedung-gedung di mana-mana menjamur. Nah, terus rekomendasi untuk suara dan lain sebagainya saya tidak bisa memastikan, karena ada juga yang pakai suara bermahal tapi tidak berhasil. Tapi ini adalah salah satu bukti apabila di wilayah Anda bagus, dengan penataan bagus, suara inap ini dengan berapa yang 4 tahun 6 bulan hasilnya cukup lumayan. Nah, baik, karena ini sudah siang hari, maka dari itu saya akan melanjutkan panen saya. Salam sejahtera untuk kita semua, mudah-mudahan kita sukses. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.